berduka, kita tetap bisa memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian kita. Kita akan menyanyi dengan satu lagu pujian, Ada Satu Sobatku. Apakah kalian punya sobat? Biasanya kalau sobat dikatakan sobat itu pasti dia selalu ada setiap saat ya, dalam suka, dalam duka. Jadi ada satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Dia Yesus. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Boleh sambil tepuk tangan di rumah masing-masing. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan beribadah kepada-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian, biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan dengan baik. Kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita ibadah kebaktian siswa di SMA ya. Kita akan membaca dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Perhatikan Alkitabnya semua. Kita akan baca
dengan judul Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dari kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di dalam timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu, mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jauhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kita kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu padanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasukkan negeri ini, haruslah tali dari benang kenisi itu kau ikatkan pada jendela tempat kau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau diarahkannya ke
kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang akan ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar terhadap kita. Jadi anak-anak, firman Tuhan hari ini temanya adalah iman yang membawa perubahan. Iman yang mengubahkan. Mengubahkan siapa? Mengubahkan orang-orang yang ada di dalam Yosua 2 tadi. Ketika kita baca tadi, orang Israel mau memasuki tanah Yeriko. Yeriko itu adalah wilayah yang harus bangsa Israel lewat menuju ke Kanaan. Ketika melewati itu, mereka harus melewati kota Yeriko yang ada temboknya itu besar. Jadi mereka berpikir, apakah Tuhan akan menyerahkan Yeriko ini? Lalu Yosua diam-diam mengutus 2 orang pengintai. Ternyata 2 orang pengintai ini ketahuan oleh Raja Yeriko. Ketika ketahuan itu, kedua pengintai ini mencari bagaimana caranya supaya mereka bisa lolos. Dan disitulah ada mereka bertemu dengan Rahab. Siapa Rahab? Ya, Rahab ini adalah ternyata seorang perempuan sundal kalau kata Alkitab. Apa itu perempuan sundal? Perempuan sundal itu kalau sekarang disebutnya pelacur. Ya, wanita yang tidak baik, wanita yang penuh dengan dosa. Tetapi ketika dia bertemu dengan kedua pengintai ini, dia mendengar bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang penuh kuasa. Maka Rahab ini yang tadinya adalah pelacur, yang tadinya adalah perempuan sundal, mulai percaya kepada Allah, mulai merasa gemetar ketika mendengar berita-berita tentang kekuasaan Allah dan kehebatannya. Ya, mulai dari membelah laut Teberau, kemudian mereka mengalahkan orang Amori, ya, ada Raja Og, Raja Gihon, ya. Jadi si Rahab ini kemudian membebaskan kedua orang ini, menyembunyikan pertama, menolong menyembunyikan. Setelah menyembunyikan, ada pengawal yang datang, ada tentara yang datang, dia bilang dia nggak lihat. Dia ngelihat, tapi dia nggak ngelihat lagi sekarang udah pergi kemana. Itulah pertolongan Rahab dengan iman bahwa dia pasti akan selamat. Ketika ada iman di hati kita, ketika kita mempunyai iman melihat semua kebesaran Tuhan, kita mempunyai iman, kita yang tadinya bukan siapa-siapa, kita yang tadinya tidak percaya bisa percaya, dan itu mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan apa yang hendak kita lakukan, mengubahkan apapun yang akan terjadi ke depannya. Sama seperti Rahab. Rahab itu berubah dari perempuan yang tidak baik, akhirnya dia percaya, kemudian ayah, ibu, dan saudara-saudaranya selamat gara-gara dia. Ketika nanti tembok Yeriko itu dibubuhkan, ketika nanti bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam Yeriko dan menghancurkan semua kota Yeriko, maka Rahab dan keluarganya yang ada di dalam rumahnya itu selamat karena imannya Rahab.
Dan iman itu bukan hanya kata-kata, tapi tadi Rahab bilang, aku akan melakukan apa yang disuruh. Pengintai itu menyuruh Rahab untuk menaruh benang kirmisi. Benang kirmisi itu artinya benang warna merah di jendelanya, supaya menjadi tanda bahwa rumah ini tidak boleh dihancurkan. Rumah ini, orang-orang di dalam rumahnya ini harus selamat, tidak boleh ada yang mengganggu. Dan itu benang kirmisi sebagai tandanya. Rahab di sini yang tadinya tidak kenal Tuhan, tapi kemudian dia beriman sehingga dia berubah menjadi wanita yang percaya sama Tuhan. Dan setelah dia percaya Tuhan, dia diselamatkan. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat kuasa Tuhan, ketika kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, apakah kita mempunyai iman yang sama dengan Rahab? Apakah iman itu bisa mengubah kehidupan kita? Bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang yang tidak bisa apa-apa. Keadaan sekarang yang penuh dengan masalah. COVID-19 ini menyebabkan semua orang tidak bisa beraktivitas seperti semula. Ada yang dirumahkan, bahkan kita belajar dari rumah. Karena kita belajar dari rumah, bagaimana nanti ke depannya? Apakah kita bisa ke depan ini melangkah maju sama seperti dulu ketika kita belajar bertemu tatap muka? Tapi kalau kita beriman, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama beriman, mungkin COVID-nya nggak bisa dihilangin, tapi kita sama-sama beriman bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada manusia-manusia yang Tuhan sudah tentukan untuk menemukan vaksinnya, untuk menemukan obatnya, sehingga walaupun corona ini tetap ada, tapi kita bisa beraktivitas. Kita bisa kembali lagi melakukan setiap aktivitas kita. Mari kita sama-sama percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa maju ke depan. Kita bisa berubah dengan iman kita itu. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam firman-Mu Allah bekerja. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau mencontoh iman Rahab yang mengubahkan kehidupan kami lebih percaya lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau memimpin kami hari ini, di dalam kami belajar, di dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak.